10 manusia raksasa nyata yang ada di dunia. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata raksasa? Apakah Anda langsung terbayang tentang raksasa dalam cerita Jack dan Kacang Ajaib? Atau raksasa dalam film-film yang sanggup menjadikan kita snacknya? Bahkan sejarah pun mencatat tentang adanya kaum raksasa yang pernah berkuasa di bumi. Dalam video ini, kita akan menelusuri 10 manusia yang tergolong raksasa, jauh lebih tinggi dengan rata-rata tinggi manusia sekarang. Dan bukan hanya isapan jempol belaka, kami akan membuktikannya dalam video berikut ini. Mungkin memang tepat jika mereka disebut sebagai manusia raksasa nyata zaman sekarang. 10. Vikas Appal, 2 meter 49 cm. Vikas Appal dilahirkan di India pada tahun 1986, dan meninggal tanggal 30 Juni tahun 2007 di atas meja operasi, setelah dokter gagal mengeluarkan tumor di kepalanya. Sebenarnya, tinggi Vikas tidak pernah diukur secara resmi, beberapa ada yang mengklaim tingginya mencapai 2,69 meter, ada lagi yang bilang 2,66 meter, namun tinggi yang paling diterima adalah 2,49 meter. Berapapun tingginya, Vikas masih jauh lebih tinggi daripada pemain basket tertinggi sekalipun. Don Kohler, 2 meter 49 cm. Lahir di Montana, Don menjadi orang tertinggi di dunia terutama pada tahun 1970-an. Pertumbuhannya saat masih anak-anak tergolong normal, tapi mulai bertumbuh dengan sangat pesat saat ia menyentuh umur 10 tahun. Di hari-hari terakhirnya, Don menderita dari penyakit kiposis, yakni pelengkungan tulang belakang. Don akhirnya meninggal pada tahun 1981, di usianya yang ke-55. Tingginya telah menyusut menjadi 2,38 meter saat dia meninggal. 8. Bernard Coin, 2 meter 49 cm. Bernard A. Coin, lahir di Iowa pada tanggal 27 Juli tahun 1897. Ia menderita penyakit gigantisme infantile nuchoidal, yang merupakan kondisi yang sangat langka, yang biasa disebut sebagai sindrom kaki panjang. Hidupnya cukup singkat, ia meninggal di umur 23 tahun, karena pengerasan hati dan demam glandular kelenjar. 7. Sultan Kosen, 2 meter 51 cm. Sama dengan Don, pertumbuhan Sultan juga tergolong normal sampai ia berusia 10 tahun, di mana setelah itu, ia terus bertumbuh sampai tingginya mencapai 2,51 meter. Pria kelahiran Turki ini, juga memiliki tumor di dalam otaknya, namun berhasil diangkat oleh para dokter di Universitas Virginia, dengan menggunakan teknik khusus. Baru-baru ini, di tahun 2012 telah dikonfirmasi, bahwa pertumbuhan Sultan sudah berhenti. Sultan memegang predikat manusia tertinggi di dunia, berdasarkan Guinness World Records pada tahun 2011, mengalahkan Si Sun dari China yang tingginya mencapai 2,36 meter. 6. Edward Dupre, 2 meter 51 cm. Cita-cita Edward saat masih anak-anak yaitu menjadi koboi, namun dia berubah pikiran di usia 17 tahun, setelah ia menemukan bahwa ia sanggup mengangkat kuda seberat 362 kg dengan tangannya. Setelah ia menginjak usia 21 tahun, Edward lalu bergabung dengan grup sirkus, sebagai orang kuat. Pertunjukannya meliputi mengangkat kuda dan bergulat. Pada masa akhir hidupnya, Edward menderita TBC, hingga suatu saat ia merasa lemah dan pusing setelah bekerja. Ia lalu minum segelas teh, dan mulai batuk-batuk mengeluarkan darah. Edward meninggal malam itu juga di rumah sakit. Usia Edward saat itu adalah 23 tahun. 5. Vaino Milirine, 2 meter 51 cm. Lahir di Finlandia, tinggi Vaino adalah 2,20 meter saat ia baru berusia 21 tahun.
Ternyata tanpa diduga, ia mulai bertumbuh lagi di akhir umur 30-an, sampai akhirnya berhenti di tinggi 2,51 meter. Raksasa Finlandia ini menderita penyakit akromegali, yang sering menyebabkan gigantisme dan pertumbuhan abnormal. Lilirine menyandang predikat manusia tertinggi di dunia dari tahun 1940, sampai kematiannya pada usia 54 tahun. 4. Leonid Stadnik, 2 meter 57 cm. Leonid, pria berkebangsaan Rusia, baru mulai bertumbuh abnormal, setelah menjalani operasi otak di umur 14 tahun. Entah bagaimana operasi tersebut mengembangkan tumor kelenjar pituitari, yang mengeluarkan sejumlah besar hormon pertumbuhan manusia, growth hormone. 20 tahun setelah kejadian ini, dokter terperangah ketika melihat tumornya telah menghilang secara misterius, dan kondisi Leonid sangat sehat. Ironisnya Leonid meninggal pada tanggal 24 Agustus tahun 2014 usia 44 tahun, karena pendarahan otak. Tiga. John F. Carroll, 2 meter 64 cm. John lahir di New York pada tahun 1932, dan pertumbuhannya tidak berhenti sampai kematiannya di tahun 1969. Bahkan pada satu masa, dia dilaporkan bertumbuh sebanyak 17 cm dalam hitungan bulan saja. Kisah hidupnya terbilang cukup tragis, ia mempunyai kondisi kelengkungan tulang belakang 2 dimensi, yang sangat buruk, dikenal juga dengan istilah kiposkoliosis. Bahkan kondisi ini, menyebabkan sangat sulit untuk mengukur tingginya dengan akurat. John Rogan, 2 meter 67 cm. Dengan tinggi 2,67 meter, John adalah manusia tertinggi kedua di dunia sepanjang masa. John dilahirkan di Tennessee pada tahun 1868, dan mulai bertumbuh pesat di usia 13 tahun. Tinggi tubuhnya ini, menyebabkan sendi-sendinya kaku karena peradangan, sehingga ia tidak dapat berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Hingga akhirnya di tahun 1882, ia menjadi benar-benar lumpuh, dan tak dapat berjalan sama sekali. Karena tak dapat bekerja, John menghidupi dirinya dengan menjual gambar dan kartu pos dirinya di stasiun kereta api lokal. Dia meninggal pada tahun 1905 karena komplikasi penyakit. Mayatnya lalu dikubur di bawah lapisan beton untuk menghentikan para ilmuwan penasaran yang ingin menggali kuburannya. 1. Robert Wadlow, 2 meter 72 cm. Tinggi Robert Wadlow, menempatkan dia di urutan 1 pada video ini, dan juga nomor 1 di dunia sebagai orang tertinggi. Lahir di Illinois pada tahun 1918, ia menderita suatu penyakit yang menyebabkan hormon pertumbuhannya tidak terkontrol. Di usia 6 tahun, tingginya sudah mencapai 1,87 meter. Pada saat itu, dokter tidak mempunyai pengobatan apa-apa untuk mengatasi ketidakseimbangan hormon ini. Wadlow menderita sejumlah penyakit karena kondisinya yang tidak biasa. Dia kesulitan bergerak di sekitar kampus, karena tulangnya rapuh, dan perlu memakai penjepit kaki sampai akhir hidupnya. Suatu waktu sebuah penjepit kakinya rusak dan menyebabkan luka yang akhirnya menjadi terinfeksi. Operasi darurat dan transfusi darah gagal menyelamatkannya, dan ia meninggal dalam tidurnya, pada tanggal 15 Juli tahun 1940. Ia baru berusia 22 tahun. Lebih dari 30.000 orang menghadiri pemakaman Robert, dan diperlukan 12 pengusung jenazah untuk membawa tubuhnya. Itulah 10 manusia raksasa nyata, yang ada di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton.